Kejujuran Ronaldo menolak penalti Al Nassr. Jose Mourinho latih timnas Brasil. Juan Mata 2 kali angkat trofi Liga dalam 1 tahun. Modric cedera, Madrid krisis gelandang. Hubungan Xavi dan Barca retak. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Fulham meraih poin penuh saat bermain di kandangnya Craven Cottage ketika menjamu Wolves dalam pekan ke-13 Liga Inggris Selasa 28 November. Mereka menang atas Wolves 3-2. 3 gol Fulham dilesakan oleh Alex Iwobi dan 2 gol dari Willian. Salah satunya lewat penalti di menit akhir. Sedangkan 2 gol Wolves dicetak oleh Matheus Cunha dan Hwang Hee-chan. Atas hasil ini, Fulham berada di urutan ke-15 pada klasemen Liga Inggris. Ronaldo secara mengejutkan dengan jujur menolak hadiah penalti dari wasit Cina di ajang Liga Champions Asia ketika Al Nassr melawan Persepolis dari Iran Senin 27 November waktu setempat. Kejadian ini berlangsung di awal laga. Wasit asal Cina, Ma Ning, menunjuk titik putih setelah pelanggaran terhadap CR7 oleh Soros Rafi di kotak penalti Persepolis. Keputusan wasit memberi penalti kepada Al Nassr diprotes beberapa pemain Persepolis karena Ronaldo dianggap terjatuh sendiri. Tak disangka Ronaldo turut berbicara dengan wasit dan memberi gestur bukan pelanggaran. Wasit lalu mengecek VAR terlebih dahulu sebelum akhirnya membatalkan keputusannya. Alejandro Garnacho mencetak gol salto dan meniru selebrasi Ronaldo. Namun mantan pemain timnas Chile, Arturo Vidal, mempertanyakan mengapa pemain sayap MU itu merayakan golnya dengan cara yang sama seperti Ronaldo. Menurutnya usai mencetak gol keren semacam itu, seharusnya Garnacho merayakannya dengan selebrasi original khas dirinya sendiri. Vidal tidak bermaksud meremehkan kualitas Garnacho, hanya dia menyayangkan selebrasi pilihan Garnacho setelah membuat salah satu gol terbaik sepanjang karirnya. Menurut laporan Sky Sport, Manchester United tertarik untuk merekrut Timo Werner pada jendela transfer Januari. MU telah mendekati RB Leipzig tentang kemungkinan transfer Timo Werner di musim dingin. Belum ada penawaran atau negosiasi resmi antara kedua tim. Werner dikabarkan tidak sepenuhnya senang dengan situasinya di Leipzig. Tak hanya MU, Real Madrid juga sempat dikaitkan dengannya, tetapi tidak berusaha untuk mengontraknya saat ini. Supporter Juventus dibuat kecewa dengan sikap Paul Pogba saat berlangsungnya pertandingan derby Italia antara Juventus melawan Inter Milan di Juventus Stadium, Minggu 26 November. Pasalnya Pogba memilih pergi ke Abu Dhabi bersama rekannya asal Prancis Patrice Evra untuk menonton Formula One daripada menghadiri laga penting klubnya. Adapun sebagaimana diketahui, Pogba saat ini tengah dihukum dan diskors bermain karena penggunaan doping yang dilarang. Real Madrid akan memulai negosiasi kontrak baru dengan Carlo Ancelotti yang kontraknya saat ini habis pada akhir musim 2023-24. Menurut Relevo, Los Blancos berencana memulai pembicaraan kontrak di tahun baru dan terdorong untuk penampilan tim sejauh ini. Mereka siap memberikan kontrak berdurasi 2 tahun untuk pria Italia berusia 64 tahun tersebut. Carlo Ancelotti dikaitkan dengan peran manajer timnas Brasil tahun depan ketika kontraknya dengan Real Madrid berakhir. Jose Mourinho menilai Ancelotti tetap di Madrid saja karena sudah klop. Menurut laporan Gol, bos AS Roma itu dilaporkan telah menyatakan keinginannya untuk menjadi pelatih Brasil setelah kontraknya dengan Serigala Roma berakhir pada akhir musim ini. Pelatih 60 tahun itu menilai pintu klub-klub top Eropa sudah tertutup baginya dan sudah saatnya ia mengambil peran di sebuah tim nasional di masa depan. Pedro membela pelatih Maurizio Sarri dan mencoba menjelaskan mengapa performa Lazio tampak buruk menjelang partai Liga Champions melawan Celtic Rabu 29 November. Kekalahan 2-1 Lazio dari Salernitana akhir pekan lalu meninggalkan tim tersebut di bagian bawah tabel Serie A, jauh dari tempat kualifikasi Eropa. Winger veteran ini mengomentari pentingnya para pendukung Le Aquile untuk mendorong performa Lazio. Luka Modric mengalami cedera saat Real Madrid mengalahkan Cadiz akhir pekan lalu. Modric harus ditarik keluar pada menit ke-68. Ia tampak meringis kesakitan saat meninggalkan lapangan. Gelandang 38 tahun ini besar kemungkinan mengalami cedera paha. Modric akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti cederanya. Cederanya Modric juga menambah daftar cedera Madrid di musim ini. Akibat hal ini, Madrid kini mengalami krisis di sektor gelandang setelah sebelumnya kehilangan Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouaméni yang cedera.
Pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic memuji pertahanan Milan dan atmosfer San Siro selama konferensi pers pra-pertandingan Liga Champions. Makanya, ia memprediksi ini akan jadi laga sulit bagi anak asuhnya. Ia menegaskan sudah melihat bagaimana PSG dibikin kebingungan para bek rossoneri. Saya menyaksikan pertandingan terakhir melawan PSG dan terkesan dengan disiplin pertahanan Milan. PSG tidak mampu menciptakan apapun, ujarnya. Di tengah krisis yang tengah mendera Barcelona, ada kabar yang menyebut jika hubungan antara Xavi Hernandez dan Deco selaku direktur olahraga klub telah dipertanyakan. Ini terkait kebijakan transfer pemain. Sebelumnya, Xavi kerap mendapatkan dukungan penuh dari mantan direktur olahraga klub Jordi Cruyff dan Matteo Alemany. Kini dengan ketiadaan keduanya, ia harus bekerja sama dengan Deco dan juga Laporta yang belakangan punya kebijakan agak berbeda dengan dirinya. Menurut ESPN, Arsenal sudah menemukan target transfer mereka yakni Douglas Luiz yang belakangan tampil ciamik di Aston Villa. Namun harapan Arsenal untuk merekrut Luiz berpotensi menemui kegagalan. Aston Villa baru-baru ini menegaskan sang gelandang tidak untuk dijual. Aston Villa sendiri punya posisi yang kuat untuk mempertahankan Luiz dari kejaran Arsenal. Luiz masih terikat kontrak di Villa Park hingga tahun 2026 mendatang, sehingga mereka tidak perlu buru-buru menjual sang pemain. Laporan terbaru di Jerman menyebutkan jika Bayern Munchen siap mendatangkan pemain bertahan andalan milik Barcelona, yaitu Ronald Araujo. Dalam laporan yang dilansir dari jurnalis Sky Deutschland, yaitu Florian Plettenberg, pelatih Bayern saat ini yaitu Thomas Tuchel disebut begitu mengagumi permainan Ronald Araujo. Kendati sudah diminta oleh Tuchel, manajemen Bayern diklaim ragu dengan peluang mereka mendatangkan Araujo, sebab Araujo masih terikat kontrak di Camp Nou sampai 2026. Kevin De Bruyne sudah absen membela Man City sejak Agustus lalu. Bintang asal Belgia itu mengalami cedera paha pada laga pembuka The Citizens di Liga Inggris musim ini. Dilansir Goal, De Bruyne mengatakan pada akhir pekan bahwa dirinya kemungkinan baru bisa kembali memperkuat Man City pada Januari 2024. Guardiola tidak bisa memastikan kapan De Bruyne kembali. Ia hanya berharap bisa mendapatkan kabar baik dari gelandang serang andalannya tersebut. Keputusan Juan Mata meninggalkan Manchester United pada September 2022 lalu sepertinya sudah tepat. Dia lantas bergabung dengan klub Turki Galatasaray dan berhasil meraih trofi di sana. Di Galatasaray, winger berdarah Spanyol ini hanya bertahan semusim. Juan Mata dilepas klub pada Juli 2023. Beberapa bulan setelahnya, September 2023, Mata direkrut klub Jepang Vissel Kobe. Menariknya, Mata pun ikut merayakan trofi J1 League bersama Vissel Kobe musim ini. Karir Mauro Icardi membaik sejak dipinjamkan PSG ke Galatasaray di musim 2022-23. Lalu di musim 2023-24 ini statusnya dipermanenkan. Dengan performanya yang membaik itulah, perwakilan Icardi mencoba mencarikannya kembali klub besar yang bisa menampungnya. Dipilihlah Real Madrid. Madrid kebetulan dalam posisi yang sedang butuh striker baru. Laporan Tribal Football mengonfirmasi Icardi sungguh-sungguh memohon kepada Madrid untuk merekrutnya. Perwakilan kedua belah pihak bahkan sudah bertemu. Manchester United kehilangan Mason Mount selama sebulan akibat alami cedera betis. Erik ten Hag selaku pelatih MU justru mengkritik jadwal padat yang dialami timnya lantaran telah menguras beberapa pemain intinya. Bukan tanpa alasan bagi Erik ten Hag untuk menyatakan hal itu, karena Iblis Merah memang alami jadwal padat lantaran memainkan kompetisi Liga Inggris, Piala Liga, Piala FA, dan Liga Champions di musim 2023-24 ini. Banten kiper Manchester United David De Gea tetap berstatus bebas transfer setelah keluar dari Old Trafford, tetapi ia bisa segera memiliki klub baru dengan rencana transfer yang mengejutkan. Menurut Goal, Al-Ettifaq memimpin perburuan tanda tangan kiper asal Spanyol itu, sebuah langkah yang berpotensi membuat De Gea satu klub bersama Jordan Henderson dan Steven Gerrard. Mundo Deportivo telah merilis laporan yang mengklaim bahwa Barcelona telah kehilangan 7 poin dari 4 pertandingan musim ini akibat keputusan wasit yang merugikan mereka, dengan yang terbaru adalah saat melawan Rayo Vallecano pada hari Sabtu kemarin. Laporan tersebut mengklaim bahwa gol pembuka Unai Lopez seharusnya dianulir karena Oscar Valentin berada dalam posisi offside dan mengganggu permainan. Sebelumnya Barca dinilai dirugikan wasit saat melawan Getafe, Granada, dan Real Madrid.
Gelandang Juventus Adrien Rabiot membahas target timnya musim ini. Konteksnya di kompetisi Serie A Liga Italia. Pria Prancis itu menegaskan Juve ingin finish di posisi teratas. Penggawa Juventus sering berdiskusi terkait hal itu, sehingga menurutnya tak ada yang berlebihan. Tujuan yang kami bicarakan di ruang ganti jelas memenangkan Scudetto. Kami tim juara, kami harus menyadari itu dan saya yakin kami bisa melakukannya, kata Rabiot dikutip dari Football Italia Senin 27 November. Menurut Marca, pencari bakat Real Madrid dilaporkan memantau perkembangan Job Bellingham bersama Sunderland dengan niat untuk mengontraknya meskipun sang pemain belum pengalaman di kompetisi papan atas. Job sejauh ini telah memainkan 18 pertandingan di semua kompetisi untuk Sunderland, mencetak 3 gol dan menyumbang 1 assist. Los Blancos bukan satu-satunya tim dengan nama besar yang sudah mengincar Bellingham muda, dengan Tottenham juga mengincar langkah Job di Stadium of Light bersama The Black Cats. Aaron Ramsdale kehilangan tempatnya di starting lineup Arsenal setelah klub tersebut merekrut David Raya dengan status pinjaman dari Brentford di musim panas. Goal melaporkan bahwa Wolves dapat memberikan jalan keluar kepada Ramsdale. Wolves ingin meminjam Ramsdale pada bursa transfer Januari. Kiper pilihan pertama Wolves saat ini, Jose Sa, diberitakan telah mendapatkan tawaran dari beberapa klub Liga Pro Saudi dan klub kemungkinan akan membiarkannya pergi jika ada yang menyamai harga yang diminta sebesar 35 juta euro. Pelatih Barcelona Xavi baru-baru ini mengecam para pemain Barcelona dikarenakan hasil imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano. Xavi merasa kesal dan tak puas dengan hasil yang diterima skuadnya. Ia juga dilaporkan marah besar dengan para pemainnya serta mempertanyakan mentalitas dari para pemain karena ia merasa kurangnya insting untuk menang. Kami harus mengkritik diri kami sendiri dan berkembang. Sangat normal akan banyak kritik, tapi saya yakin kami bisa bangkit dari hal ini, katanya. Dikutip Tribal Football, belum lama ini Liverpool sempat dikaitkan dengan Lucas Beraldo yang tercatat sebagai pemain Sao Paulo. Nantinya Lucas Beraldo akan diproyeksikan sebagai pengganti Joel Matip. Apalagi ia juga seorang pemain serba bisa. Tidak hanya bermain sebagai bek tengah di sisi kanan maupun kiri, ia pun bisa diturunkan di pos gelandang bertahan. Selain Liverpool, sejumlah klub di Inggris juga meminati Lucas Beraldo, termasuk Chelsea, Newcastle, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Chelsea sedang berjuang mencari pembeli untuk Trevoh Chalobah. Chelsea telah mendaftarkan bek tersebut menjelang pasar transfer Januari. Namun mereka melihat dua peminat, Bayern Munchen dan Tottenham bersikap acuh tak acuh. Musim panas lalu Chalobah ditawari jalan keluar oleh Nottingham Forest, namun menolak opsi tersebut. Chelsea ingin menjualnya dengan harga 25 juta pounds. Kepindahan ke Italia bisa saja terjadi di mana Inter Milan disebut-sebut sebagai tujuannya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!